praktisi sekaligus tadi sudah disebutkan sama Pak Nov juga sudah menjadi mitra strategis terhadap pemerintah daerah, yaitu kepada Mas Arki Gilang Wahab dari Green Prosa, juga sebagai koordinator PPM Jawa Tengah. Silakan Mas Arki. Baik, kedengeran ya Kang Ardi ya? Ya, jelas Mas. Oke. Terima kasih yang saya hormati Pak Nofrizal, yang saya hormati Pak Imam Prasojo, guru saya juga ini, Prof. Dewi yang saya hormati, Prof. Henry, Pak Anang yang saya hormati juga, dan tidak lupa ketua saya ini Pak Ardi yang luar biasa. Mungkin saya langsung saja ya untuk menyingkat waktu, izin untuk share screen. Bisa langsung share screen ya, Mas Arki? Ya, sebentar. Bisa. Ya, tema yang cukup menarik sebetulnya kemarin waktu diskusi dengan Kang Adi ya, bagaimana caranya nih TPA kita jadi 0 SOD gitu. Bahkan kalau perlu dibahasakan bahwa haram hukumnya sampah organik itu sampai ke TPA. Mungkin itu hal yang harus mulai kita gemborkan juga ya, karena paradigma di masyarakat juga banyak hal yang melihat sampah organik ini menjadi sebuah sampah yang sama sekali tidak dilirik ya, bahkan mempersulit yang lain ya, pengelola sampah yang lain. Ini tentang kami Green Prosa, mungkin saya skip saja ya, sedikit saya sampaikan di sini. Kami sekarang alhamdulillah Pak Nov sudah mulai ke 15 ton, dan nanti kalau memang planning kami di akhir tahun di 25 ton ya per hari yang mau kita habiskan sampahnya gitu. Jadi di sini saya tidak bicara berapa banyak larvanya, tapi karena kita bicara penghabisan sampah, berapa banyak sampah yang kami habiskan. Sementara ini sudah 4.000 ton lebih ya yang kami kelola, sekitar 15 ton sampah, dan apalagi itu di Ramadan ini sampah organik itu semakin luar biasa, apalagi nanti setelah Lebaran dan sudah dibuka untuk berwisata, sepertinya kita juga sudah harus ancang-ancang dari sekarang, udah persiapan. Berkembang terus, sekarang sudah hampir 7.000 rumah lebih yang kami kelola, termasuk beberapa instansi, pasar induk, dan termasuk beberapa hotel-hotel besar di Purwokerto juga. Ini yang kami kerjakan, ini sepertinya next saja. Jadi oke, di sini di kami itu memang ada hal yang kami usahakan di sini tetap berjalan. Tadinya memang planning kami ingin membuat industrialisasi besar ya untuk melakukan BSF. Tapi dalam perjalanannya kemungkinan besar yang akan kita garap adalah community development. Jadi kami akan dalam pengelolaannya ini kami akan lebih banyak melibatkan masyarakat gitu. Itu yang akan kita kerjakan dalam tahun ini. Itu latar belakangnya sudah sering saya cerita mungkin ya, karena permasalahan di Banyumas awalnya, ini saya skip aja. Nah ini yang menarik ya, ini mulai menarik di sini bahwa sampah, kalau kita lihat SIPSN ya, bahwasanya sebetulnya sampah organik ini posisinya kalau dengan kayu, ranting, daun dan segala macam, kalau kita bicara sisa makanan itu 28%, artinya hampir 30% ya. Ketika sampah organik ini bisa kita selesaikan, kita setidaknya 30% masalah sampah kita udah selesai. Selain itu juga di ranah sampah yang anorganik itu seperti tadi Pak Nov juga sampaikan, akan lebih mudah ya, dalam arti di plastiknya sudah tidak kotor segala macam gitu. Nah, kemudian terbesar sumbernya adalah dari rumah tangga. Yang kedua dari rumah tangga, yang kedua memang dari pusat perniagaan, pasar-pasar tradisional dan segala macam mungkin ya. Ada sendiri ini 15% pasar tradisional gitu. Ini menarik memang ya. Jadi rumah tangga yang kami kerjakan memang dari 7.000
rumah ya, 7.000 rumah yang mungkin lebih dari 15.000 kakak, karena satu rumah di sini rata-rata lebih dari satu kakak. Itu sampahnya memang secara sampah organiknya itu setiap harinya, walaupun kita selang-seling mengambilannya ya, setiap harinya itu kurang lebih 15 ton sampai 20 ton. Itu yang posisi kami kelola setiap hari, dan itu kami selalu berpedoman sampah hari ini harus kita selesaikan hari ini, dan esok hari kita harus bisa melupakan sampah kemarin. Itu yang sudah kami lakukan di sini. Tuh. Secara statistik seperti ini bahwa food waste tetap menempati peringkat yang cukup besar di sini dari tahun ke tahun gitu. Yang katanya banyak orang kelaparan, tapi ternyata sisa makanan di kita itu banyak sekali ya, sayang banget itu di sini. Dan itu oke, saya langsung ke sini. Pertanyaannya adalah, mungkinkah TPA itu 0 SOD? Nah, ini pertanyaan yang menarik mungkin dari PPM juga, kemarin kami sempat diskusi banyak. Nah, di sini ya jawabannya kenapa tidak dengan biokonversi BSF. Ya, yang kami lakukan, yang sudah saya lakukan ini sudah sekitar 4 tahun ya, masuk tahun ke-5. Itu sekarang dalam satu hari 15 ton sampah itu, besoknya itu sudah kita bisa bicara bahwa itu jadi duit. Itu sudah bisa jadi pupuk, sudah bisa terurai gitu. Jadi sudah bukan jadi masalah lagi, sudah bisa jadi potensi. Lalu pertanyaannya di sini sebetulnya tinggal mau atau tidak mau gitu. Sinergi, permasalahannya hanya sinergi dan komunikasi. Menurut saya seperti itu. Bagaimana caranya pemerintah, masyarakat, dan para penggiat Bagot ini bisa berkomunikasi, bisa saling sharing, terbukti seperti tadi Pak Noh sampaikan bahwa kami di Banyumas, saya Green Prosa di Banyumas, kami sudah bisa mengelola sampai dengan 15 ton sampah per harinya gitu, per harinya. Ini paradigma sampah organik ya, yang coba saya rangkum. Sebetulnya sampah organik kayak menjadi anak tiri, karena hal ini sebetulnya harus mendorong kita udah lebih konsen ya. Pertama, sangat minim informasi di masyarakat. Paradigma masyarakat itu, apalagi di perkampungan ya, berpikir, oh ini organik, ini dibuang aja, nanti kan di halaman di mana itu bakalan terurai sendiri gitu. Asal buang gitu. Jadi itu juga hal yang perlu kita luruskan juga, tidak sembarangan seperti itu gitu. Realitanya sampah organik menimbulkan metan yang jauh lebih berbahaya dibanding CO. Jadi saya sempat berpikir juga, ketika sampah organik ini di TPA menimbulkan metan, ketika dia udah rilis lepas ke udara, apakah metan ini bisa kita sedot lagi? Kan nggak mungkin ya kalau sudah sampai atmosfer. Beda mungkin cerita kalau misalnya plastik. Plastik memang bahaya karena sangat masif ya penggunaannya. Salah satunya karena masif sekali, dan mungkin solusinya sudah ada ya dengan degradable plastik yang sempat beberapa kali saya dengar. Tapi plastik itu walaupun misalnya ya sampai di lautan, itu masih bisa kita kumpulkan gitu. Kalau metan ini udah lepas, gimana cara ngumpulinya gitu? Mungkin lebih fatal lagi ya, saya pikir lebih fatal. Jadi saya harap kedepannya juga lebih concern kita ke organik gitu. Dan saya kadang berbicara kenapa ini menjadi anak tiri juga. Mayoritas di TPS T3R di Indonesia yang saya sempat berkesempatan berkeliling-keliling, itu rata-rata space-nya itu digunakan untuk rongsok, untuk plastik, kaleng, dan nilai-nilai sampah-sampah yang bernilai yang lain. Bahkan ketika saya diskusi dengan rekan-rekan pengelola sampah, yang menjadi kepusikan utama mereka adalah sampah organik. Kalau yang lain tinggal dikumpulkan, dikiloin, itu bisa jadi duit gitu, bisa jadi uang, itu lebih simpel. Kalau sampah organik mungkin 1-2 kilo nggak masalah. Ketika TPS sudah sampai 3-4 ton, itu jadi masalah yang menggunung dan semakin menggunung permasalahannya itu. Next. Nah, di sini kalau kita bicara pemilahan dari hulu ya, mungkin ini yang bisa dibantu oleh pemerintah, salah satunya di pemilihan dari hulu bisa
dari pasar tradisional, pusat perniagaan, perkantoran, dan industri makanan. Mungkin yang saya sedikit soroti ke industri makanan ya, industri makanan. Jadi di sini terkadang seperti makanan-makanan yang expired segala macam itu di sini juga belum adanya konektivitas antara industri yang mereka membuang limbahnya dan bisa jadi itu bisa dimanfaatkan untuk maggot PSF itu belum terkoneksi. Nah, salah satu alhamdulillah kemarin kalau kami sudah terkoneksi dengan beberapa industri gitu. Cuma memang di daerah-daerah yang lain banyak yang belum terkoneksi dengan industri. Ini sayang sekali, sangat sayang. Kalau kita bicara untuk BSF, industri makanan misalnya kayak susu expired dan yang lain itu sangat bagus sekali buat maggot BSF ini. Dan bukan terkadang ya, saya sering diskusi dengan rekan-rekan di PPM, di penggiat-penggiat maggot, banyak hal yang lucu bahwasanya mereka itu ternyata sangat kesulitan mencari atau mendapatkan sampah organik. Itu hal yang sangat lucu sebetulnya, sangat aneh ya dalam kondisi seperti ini. Tapi bukan hal yang aneh juga, karena saya juga mengalami di awal saya menuju ke 1 ton, itu saya sangat kesulitan untuk mencari sampah organik. Itu. Next ini saya mengutip dari slide-nya PPM tadi, mungkin perhitungan dari persentasenya bahwa bisa nggak sih dicegah jangan sampai ke TPA? Saya pikir sangat bisa ya, peran aktifnya tadi dari bagaimana caranya karena pusat komersial, pasar tradisional, yang rumah tangga mungkin ini kita selesaikan di TPST. Jadi yang paling sulit menurut saya di rumah tangga ya. Makanya kalau di Banyumas kami itu bergerak di TPST 3R salah satunya. Di TPST 3R karena mayoritas TPST 3R itu adalah collecting dari rumah tangga. Dari situlah kami menggunakan mesin untuk memilah secara otomatis di situ. Artinya itu PR yang cukup sulit pun bisa mulai kami urai gitu. Bisa kami mulai urai yaitu dari rumah tangga. Sedangkan kalau kawasan komersial, pasar tradisional sebetulnya bisa untuk penerapan peraturan yang cukup tegas oleh pemerintah, karena sekali lagi ketika metan ini rilis itu kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, dan kita juga melihat bahwa bencana iklim semakin lama sudah semakin mengerikan gitu. Dan pertanyaannya bukan pertanyaan sebetulnya, bisa atau tidaknya itu seharusnya sudah bukan jadi pertanyaan. Bisanya itu kemungkinan besar akan sangat bisa. Tinggal mau atau tidaknya di sini proses seperti itu. Mungkin salah satunya yang saya coba rangkum setidaknya dari beberapa dari pasar tradisional, industri perniagaan, perkantoran, industri makanan. Ini mereka kan bisa diinstruksikan oleh pemerintah, Pemda atau dari kementerian untuk berkoordinasi juga dengan kelompok atau asosiasi pembudidaya agar di sini diarahkan di mana sih yang bisa menghabiskan sampah organik. Saya yakin di PPM sendiri setiap provinsi sudah ada, dan di luar PPM asosiasi-asosiasi lain juga banyak, dan yang mandiri pun tidak masuk ke dalam asosiasi pun banyak pembudidaya maggot itu. Nah, setelah itu juga kita juga harus berkoordinasi tentang pasarnya juga gitu. Seperti kami di Jawa Tengah dan Jawa Barat sedang mulai berkonsolidasi masalah pasarnya. Nah, ini tadi untuk yang industri perniagaan perkantoran. Kita cegah jangan sampai ke TPA. Kemudian yang kami lakukan kalau di TPST 3R yang di Banyumas itu dari sampah datang memang ada pemilahan manual. Kami tetap ada pemilahan manual itu, artinya di sini sampah-sampah atau sampah anorganik yang ada nilainya sudah diambil dulu, sudah diambil oleh rekan-rekan kelompok swadaya masyarakat di sini. Udah, itu sudah aman, sudah langsung bernilai uang itu. Nah, kemudian setelah itu dipilah dengan menggunakan mesin menjadi sampah jadi dua lagi, tetap terpisah menjadi dua, sampah organik dan anorganik.
yang organik ini sudah terhubur untuk maggot BASF, kita kasih untuk pakan maggot. Nah, di sini sebetulnya ini yang cukup sulit dan kami sudah melakukan ini sudah sekian tahun ya. Ini masuk tahun kelima dan sudah mendekati 20 ton per hari ini. Jadi artinya sampah organik ini hampir di Banyumas sudah hampir tidak ke TPA lagi. Gitu. Kami akan lebih masifkan lagi karena di Banyumas rencananya juga memang ada TPA untuk pengelolaan ya, tempat pemusnahan sampah gitu. Nah, cuma memang belum bisa, ada beberapa hal yang belum bisa kami lakukan di sana gitu, terkait mungkin sampah-sampah organik seperti apa saja yang harus dikelola, karena di Banyumas ada puluhan bahkan ratusan, hampir 100 mungkin ya, kelompok swadaya masyarakat untuk pengolah sampah. Jadi harus lebih masif lagi untuk sosialisasinya. Sampah organik seperti apa yang bisa dikelola untuk maggot gitu. Nah, ini untuk manfaat larva kayaknya nanti lebih banyak oleh ahlinya setelah ini, mungkin lebih banyak pemanfaatan ininya. Ini secara bisnisnya tadi hampir sama. Nah, ini sedikit menyinggung masalah bisnisnya di larva ya. Jadi kalau komposisi yang dalam proses bisnis kami gitu. Jadi sebetulnya persentase terbesar itu ada di maggot kering di kami, di maggot kering. Mayoritas dari kami keringkan. Memang terakhir kami diskusi dengan beberapa feed mill, mereka cenderung kurang meminati maggot dari sampah organik. Tapi memang begitu kita bisa menyajikan bahwa itu ada kestabilan produksinya, ada kestabilan nilai protein dan yang lainnya, itu mereka juga mulai berminat. Artinya di sini bagaimana cara kita menstabilkan dari sampah organik dapur yang ada, kita harus kombinasikan dengan sampah-sampah dari industri. Itu yang kami lakukan di sini, sehingga nilai protein, nilai lemak, asam amino segala macam itu sudah mulai stabil gitu. Mungkin di situ yang menjadi PR riset ke depannya, karena kami pun selalu menguji hasil dari proses pengeringan kami, maggot kami kita uji labkan berapa nilai proteinnya, berapa nilai lemaknya dan yang lain-lain. Minimal proksimat pasti kami ujikan. Nah, ini sumber pendapatannya seperti itu. Jadi justru maggot fresh kami hanya 5%. Bahkan kurang sekarang, hanya untuk tukang mancing itu maggot fresh sekarang masih minim sekali, sudah sangat minim. Itu tepung sudah mulai ramai juga, kemudian pupuk organik karena sebetulnya pupuk organik ini apabila kita menjual 1.000 perak saja itu sudah menutup operasional cost kita sebetulnya gitu. Nah, ini yang revenue dari yang lain mungkin ini yang menarik juga nih. Sebetulnya sepertinya kalau kita bicara karbon kredit ya, tadi Pak Nok sempat menyinggung ini kalau yang kami lakukan saja sebetulnya ada duit 3 miliar nih. Nah, saya nagihnya ke siapa ini Pak Nok? Jadi sebetulnya per Desember 2021 udah 2.968 ton sampah organik yang kami kelola. Mau dibantuin lagi nggak? Kalau kita hitung di 2022 kami lebih masif lagi gitu kan. Cuma bagaimana verifikasinya segala macam, mungkin ini yang bisa menjadi penyemangat ya, lebih penyemangat rekan-rekan. Jadi dari sisi yang lain, pendapatan dari sisi yang lain, kalau kita hitung sampah organik ini segitu nilainya gitu, lumayan besar dalam waktu ini gitu. Bahkan mungkin ketika kita mendapatkan dana ini, kita bisa menghabiskan sampah di Banyumas barangkali ya. Itu. Ini proses yang kami lakukan memang di sini. Jadi di sini kami Green Prosa, kami bekerja sama dengan TPM, YNLS, Yayasan Ngudi Lestari Santoso. Ini yayasannya dari Pak Agus Santoso ya, staf khususnya Pak Teten Mas Yuki. Family Spotlight Indonesia, Gerakan Pasti dengan Bu Falva, dengan Bu Naning. Nah, ini di sini kami ada peran sosial di sini yang disupport juga bersama dengan Green Prosa. Nah, ini untuk mensosialisasikan ke Poktan, ke Pokdakan, peternak unggas dan yang lain-lainnya, masih banyak lagi. Jadi di sini produk-produk, sebagian besar produk-produk yang mitra kami yang fresh, jadi
Jadi kami ada tidak semua, kami jadi off-taker jadi dari mitra kami. Kami ada 42 mitra. Yang fresh ini kami hanya menghubungkan mitra kami dengan kelompok tani untuk pupuknya, untuk kasdotnya. Kami menghubungkan yang penjualan fresh ini mitra kami dengan kelompok pembudidaya ikan, peternak unggas. Nah, di sini bisa digunakan oleh petani. Gapoktan ini bisa jualan juga pupuknya di situ, dijual ke anggota-anggotanya. Kemudian balik lagi hasil dari rekan-rekan ini masuk ke industri, restoran segala macam, sampahnya dikelola oleh KSM, dan KSM ini juga memiliki stakeholder kalau di mana di daerah mungkin DLH ya, dan nah mungkin peran yang lebih penting lagi tentang extended PPR ya, production responsibility, bagaimana caranya para industri ini mengelola sampah limbah sampahnya terutama yang organik untuk bisa bekerja sama dengan partner-partner strategisnya yang betul-betul digunakan untuk dimusnahkan atau digunakan untuk misalnya budidaya atau yang lain, tidak disalahgunakan lagi. Itu mungkin peran pentingnya di sini bagaimana bisa didorong, karena salah satu cara untuk menstabilkan produknya adalah ada pencampuran sampah organik ini dengan limbah-limbah dari limbah-limbah expired dari industri. Ini salah satu perhitungan kami gitu kan. Sebenarnya kalau ini ditunjukkan ini juga lumayan juga ini untuk di Purwokerto 100 ton sampah organik per hari untuk satu di kota kami, di kota Purwokerto ya. Kalau yang di desa organik mayoritas itu sudah buat pakan ikan, udah buat pakan ayam gitu, bebek gitu. Jadi hari ini kami sudah hampir 20% dari seluruh sampah organik yang di wilayah Purwokerto gitu. Ini kurang lebih sebetulnya nilai ininya, nilai uangnya gitu apabila termasuk carbon credit. Ya? 3 menit lagi ya. Oke. Nilai karbonnya dihitung juga itu totalnya bisa sampai 66 miliar per tahun. Oh, ini angka yang nggak sedikit sebetulnya. Asalkan serius gitu. Nah, ini pencapaian yang sudah kami lakukan. Jadi pertanyaannya mungkin atau tidak. Ini yang kami lakukan di contoh studi case di 2 TPST, maaf. Di Sukaraja Kulon input 4 sampai 6 truk per hari. Output sebelumnya 1 sampai 2 truk per hari ke TPA. Ini input sebelumnya. Output sebelumnya. Sekarang 1 sampai 2 truk per minggu bahkan. Jadi kita lihat di sini pengurangannya kalau lihat persentase tidak bisa dibilang 30-40%, sangat tinggi organiknya di sini gitu. Karena sebelumnya 1 sampai 2 truk satu minggu berarti sekitar 6 truk ya karena minggu libur, sekarang 1 sampai 2 truk per minggu. Yang di Karangcegak sama, input 8 truk per hari, sebelumnya 3 sampai 4 truk ke TPA, sekarang 1 truk per hari. Itu sudah sangat signifikan yang kami lakukan di sini. Jadi kalau pertanyaannya mungkin atau tidak sampah organik ini untuk tidak ke TPA, sangat mungkin. Karena kami sudah melakukan. Dan ini sudah hampir 1 tahun lebih kami lakukan ini. Itu. Ini milestone kami, memang target capaian kami. Nah, kami juga melakukan ini pendampingan teknis ke mitra, finansial bahkan gitu kan, penyuluhan bla bla bla. Ini mungkin nanti penyuluhan, pendampingan finansial ini yang saya harapkan juga dari pemerintah ada juga ya, seperti di di pertanian dan yang lain kan ada kelompok-kelompok tani yang langsung menjadi mitranya dari kementerian ya. Kenapa di persampahan ini mungkin baru bank sampah ya. Sayang banget kalau di teman-teman yang pengelola organik ini juga kan kadang mau gabung, kesannya jadi sangat beda antara bank sampah yang kebanyakan mayoritas mohon maaf mengelolaan organik. Sekarang alhamdulillah sudah mulai ke organik ya. Tapi dengan kesannya akan seperti beda jadi dengan pengelola magot gitu. Itu. Akhirnya kami juga melakukan hal ini sendiri. Ini targetan. Nah, ini salah satu proyeksi penghasilan mitra-mitra kami. Jadi laba bersih per mitra itu kurang lebih 18 jutaan lah. 18 juta per bulan. Kalau ini Poktan ya, kelompok tani kurang lebih 22 juta per bulan penghasilan mereka, kelompok tani mitra kita. Gitu. Mungkin itu Kang Adi, ini gambaran-gambaran di TPST ya. Mungkin itu saja dari kami, dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
banyak Mas Arki sudah berbagi informasinya. Ternyata memang Mas Arki juga mengalami ya bagaimana sulit mendapatkan SOD gitu ya. Terus di awal-awal juga mungkin sulit jualan gitu ya. Jadi masalah yang ternyata yang seperti itu. Betul Kang, betul. Ya, Mas. Oke, mungkin nanti tanya jawabnya ini udah ada beberapa pertanyaan. Nanti kita ini ya